Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah. Ada firman Tuhan yang bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi justru kita harus semakin giat melakukannya. Apapun kondisi kita, ya, hari-hari ini mungkin kemarin-kemarin kita mengalami tekanan. Tapi satu hal firman Tuhan katakan bahwa Dialah pokok puji-pujian kita. Artinya apa? Ketika kita memuji Tuhan, maka ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan kita ingat. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita juga yang nantinya akan kita alami. Nah, marilah kita siapkan hati kita untuk kita beribadah dengan kita bersorak-sorai bagi Dia, dengan kita mempersembahkan syukur bagi Dia. Mari kita datang kepada Dia dengan hati yang siap dan dengan hati yang kita persembahkan kepada Dia. Tuhan, hari ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan buat kasih setia-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mempersembahkan Tuhan syukur kami mempersembahkan pujian kami Tuhan di dalam ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, supaya Tuhan ketika kami bersyukur, kami melihat dan kami mengingat Tuhan akan kasih karunia-Mu, akan kebaikan-Mu Tuhan dan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya ketika kami bersyukur Tuhan, ada kuasa dari syukur kami, ada kuasa Tuhan dari ibadah kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau siap Tuhan beribadah Tuhan. Kami bersama keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap untuk beribadah, katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita tinggikan Dia hari ini. Haleluya. Amin. Memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru.
beserta dengan kami. Kau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami menikmati menyembah-Mu Tuhan. Kau kekuatan di dalam hidup kami. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan kami. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku.
Mazmur 23 bagi kita hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Tuhan. Karena Kau ada di pihak kami, Tuhan. Kami tidak akan takut, karena Engkau beserta dengan kami. Kami tidak gentar, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Kami percaya kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami seluruh hidup kami. Kami aman dalam tangan-Mu. Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Engkau meneguhkan setiap hati yang gentar dan takut akan hari esok, akan masa depan yang tidak menentu. Hari ini Tuhan, biar janji-Mu kami pegang kembali di dalam hati kami, bahwa Engkau Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang sungguh pedulikan Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau melewati lembah Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kita yang menyembah Dia katakan, amin. Salam, selamat tahun baru 2021. Saya bersyukur bahwa tahun ini saya dapat kesempatan untuk berkhotbah di Palem. Karena tahun 2020 itu jatahnya saya di Abel of Maisonette. Itu sebabnya minggu ini saya dapat giliran di Abel of Palem. Itu artinya saya membagikan apa yang saya dapatkan bertanggal 31 Desember 2020. Itu jam-jam menyambut 2021. Nah,
Hari Minggu yang lalu saya lihat Pak Gunawan membagikan firman tentang heaven at home, sorga di dalam rumah. Lalu pada Januari ini dibilang hidup dalam hadiratnya. Saya ingin membagikan firman ini karena ini cocok dengan apa yang mau dibagikan ini. Saya bagikan sebentar. Tanggal 31 Desember menjelang jam-jam ke 2021, saya, istri saya dengan teman, karena nggak boleh lebih dari 5, cuma bertiga berdoa. Lalu saya yang main gitar untuk konsumsi pribadi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lalu teman saya namanya Melisa Tang, dia mendapatkan penglihatan. Tapi dia berbahasa roh dan menyanyi dalam bahasa roh untuk menghibur penglihatan itu. Penglihatannya adalah seorang ibu yang menggendong anaknya seperti ini, lalu menghiburnya. Ketika menggendong dan menghiburnya seperti ini, Tuhan bicara buat saya. Yesaya 66, bahwa seperti seorang dihibur oleh ibunya, demikianlah aku menghibur kamu. Itu sebabnya tema 2021 bagi saya beri judul 2021, seperti seseorang dihibur ibunya, demikianlah Tuhan menghibur kita. Amin. Itu sebabnya ketika saya dapat topik ini, sorga di rumah, lalu hidup dalam hadiratnya, saya percaya ada alasan mengapa kita dihibur oleh Tuhan. Saya bacakan dulu Yesaya 66 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Dikatakan seperti ini, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergilanglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Ayat 12, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Ayat 13, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Oleh karena itu, 2020 kita telah mengalami luka-luka. Kita telah mengalami pengalaman pandemi dan COVID-19 telah membuat luka yang banyak. Perusahaan-perusahaan tidak bisa bergerak, bangkrut. Pemerintah aja dananya susah. Segala sesuatu kita dipaksa untuk terluka, berdarah-darah. Apakah engkau juga termasuk yang berdarah-darah, yang terluka, yang tidak berdaya? Bahkan mau hidup aja rasanya tidak mungkin. Dengarkan ini, 2020 kita berduka. Keluarga-keluarga meninggal, teman-teman sahabat meninggal, kawan terbaik kita meninggal, segalanya meninggal. Dan itu menimbulkan luka-luka di dalam hati, menimbulkan duka cita yang mendalam. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. 2021 Tuhan berfirman, seperti seseorang yang dihiburkan ibunya, demikianlah aku menghibur kamu. Kamu dihibur di Yerusalem. Itu sebabnya engkau yang pernah mengalami duka cita di 2020, engkau yang terluka, engkau yang kecewa dengan Tuhan, engkau yang merasa tidak berdaya di 2020. Inilah tahunnya, 2021.
Kita harus bangkit menerima pengalaman indah bersama Tuhan. Kalau dikatakan heaven at home, sorga di rumah, lalu hidup di dalam hadiratnya, itu punya arti. Kalau sorga di rumah, tapi kalau tidak hidup di dalamnya, untuk apa? Kalau engkau hidup dalam hadiratnya, dengarkan ini. Tidak dibilang bapak, tapi dibilang ibu. Bukankah COVID juga membuat kita ingat pesan ibu? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan segala macam itu. Dengarkan ini, Allah seakan-akan jadi ibu buat kita. Untuk apa dia jadi ibu buat kita? Untuk menghibur kita. Saya baca ulang ayat 13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Dengarkan ini. Biarkan Tuhan menghibur dirimu. Tuhan menghibur duka cita yang pernah engkau alami 2020. Tuhan membalut hatimu yang terluka. Tuhan memulihkan kembali semangatmu yang pudar. Tuhan menyegarkan kembali jiwamu. Dan engkau bangkit menatap masa depan 2021. Dengan kekuatan yang baru. Dengan anugerah yang baru. Dengan semangat yang baru. Dengan urapan yang baru. Urapan mencelikan mata. Urapan membuat kita bersemangat. Itu sebabnya. Mari. Kalau Tuhan menghibur kita, saya baca ayat yang ke-10. Apa yang harus kita lakukan? Bersukacita bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorak karenanya, hai semua orang mencintainya. Bergilanglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Dan bergirang karenanya, karena berkabung, saya punya cerita. Ketika Piala Dunia 2014, Argentina berhadapan dengan Jerman. Saya nonton di komputer saya. Saya bilang, Tuhan, malaikatmu palang gawang Argentina supaya jangan gol, jangan gol. Ayo malaikat. Lalu ketika bola dari Argentina mau ke Jerman, saya bilang, malaikat tolong Messi, tolong tendang gol dong. Nggak gol-gol. Yang terjadi justru babak perpanjangan, kebobolan. Itu komputer saya angkat tinggi-tinggi, hampir saya banting. Saya butuh 1 minggu untuk duka cita itu bisa dipulihkan kembali. Masa hanya bola kaki aja saya pendukung kecewa berat? Ini ayat yang berkata, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang berkabung karenanya. Kenapa? Karena ketika rasa berkabung, Tuhan berkata, bergirang segirang-girangnya. Kenapa saya ngomong bergirang segirangnya? Lukisan yang paling gampang adalah kalau pahlawan kita mencetak gol. Bagaimana rasa girangnya? Meja kita pukul, lompat-lompat, ada orang di samping dihajar. Kenapa? Ekspresi girang. Bergirang segirang-girangnya karena duka. Itu sebabnya 2021 ini, biarlah kita bergirang segirang-girangnya karena Tuhan menghibur dirimu dan menghibur diriku. Tuhan menghibur kita karena berduka sepanjang 2020. Ada keluarga yang meninggal. Ada teman yang meninggal, ada pemimpin yang meninggal, ada perusahaan yang bangkrut, keuangan yang morat-marit. Kita berduka karenanya. Karena itu, Tuhan berkata bergiranglah sekarang. Kenapa bergirang? Nanti saya beritahukan. Tetapi ini dikatakan bergirang, lalu bersukacita. Bersukacita bersama-sama Yerusalem, bersorak-sorak karenanya. Semua orang mencintainya. Dengarkan ini. 2021 kita perlu bersorak-sorak, kita perlu bersukacita, kita perlu bergirang segirang-girangnya karena Tuhan menghibur dirimu.
seperti seorang ibu, seperti seorang dihibur ibunya, demikianlah aku menghibur kamu. Katakan buat teman di sampingmu, seperti seseorang dihibur ibunya, demikianlah Tuhan menghibur kamu. Dengarkan ini. Kita akan memperoleh kekuatan yang baru, anugerah yang baru, urapan yang baru, semangat yang baru, karena Tuhan menghibur kita. Hal yang kedua, hal yang pertama adalah karena kita bersuka cita bergirang, itu kita lakukan. Yang kedua, ayat 11, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Ini artinya tindakan iman. Kenapa tindakan iman? Pertama dikatakan ini adalah supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Saya menarik perhatian saya adalah mengisap. Saya dengan teman-teman saya kalau kita ulang tahun selalu beli dot. Dibeliin dot baru dipasang di sini, suruh ngisap. Udah tua-tua dipasangin dot di bibir. Dan selamat ulang tahun, suruh ngisap dot. Dengarkan ini. Sekalipun Tuhan menghibur dirimu, tetapi kalau engkau tidak bertindak iman untuk menghisapnya, engkau tidak akan dapat apa-apa. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan iman akan mendapat hasil. Tapi apapun yang kita lakukan tanpa iman, tidak akan dapat apa-apa. Itu sebabnya engkau di rumah, saya dan teman-teman lain, mari pertama kita menghisap, itu artinya bertindak iman. Kalau dot dipasang di mulut, dihisaplah. Kenapa? Lakukan sesuatu bersama karunia Allah. Kalau Tuhan menyuruh engkau berjualan, berjualanlah. Kalau Tuhan menyuruh engkau mendoakan orang sakit, doakanlah. Kalau Tuhan menyuruh engkau konseling orang, konselinglah. Kenapa? Karena tindakan iman. Di kalimat ini dikatakan bahwa supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Susunya itu menyegarkan. Tapi kalau engkau mengisap, engkau tidak akan dapat apa-apa. Itu sebabnya teman-teman, mari saya ceritakan sebentar. Ketika tanggal 31 Desember 2019, Tuhan berkata, lupakan apa yang di belakang. Dan fokus ke depan 2020. Lalu dalam hati saya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Itu kalimat berkata gini, segala keberhasilan, segala pengalaman indah, lupakan dan fokus ke depan. Filipi 3, ayat 13-14. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari kepada tujuan, yaitu panggilan Allah Yesus Kristus bagi saya. Lalu kalimat itu datang. Pada akhir 2020, engkau akan bisa melihat mujizat demi mujizat. Apa maksudnya? Ternyata dari 2020 itu, saya bilang 2020, artinya saya akan menulis 20 buku di 2020. Saya akan mengalami banyak hal dalam hal keuangan dengan mujizat-mujizat yang lain. Setelah ngomong, saya bilang mana bisa ya? Dengarkan ini, isaplah supaya engkau jadi segar. Tanggal 31 Desember yang lalu, saya berhasil nulis 18 buku, kurang 2. Tapi lumayan kan daripada nggak nulis. Dalam 1 tahun 18 buku, ijazah SMP. Ijazah boleh SMP? Alah, saya bukan SMP. Hikmat Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Tuhanmu dan Tuhanku Tuhan yang dahsyat. Lumayan kan? 18 buku. Dan sekarang lagi di 2021, buku pertama lagi tulis. Ini judulnya adalah buku ini. Khotbah ini adalah judul buku. Seperti seorang dihibur ibunya, demikianlah Tuhan menghibur kamu. Itu artinya apa? Lakukan sesuatu. Lalu yang kedua kalimatnya katakan, dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Jadi bukan hanya mengisap,
Tapi engkau tahu menyusunya. Dengarkan ini. Terlalu banyak mujizat yang disediakan Tuhan di 2021. Kalau engkau tidak mengalaminya, engkau akan rugi. Mari isinya. Dikatakan ayat yang ke-12. Sebab beginilah firman Tuhan, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang mengalir, yang membanjir. Kamu akan menyusu, kamu akan digendong, dan kamu akan dibelai-belai di pangkuan. Itu sebabnya kalau engkau tidak mengisap dan engkau tidak menyusu, engkau akan rugi. Kenapa engkau rugi? Pertama, karena keselamatan ini seperti banjir. Tapi yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa sediakan bagimu dan bagiku. Engkau kan rugi. Kenapa? Karena engkau tidak disegarkan. Kalau Tuhan berjanji ayat ini, dia pasti lakukan. Amin. Palem pasti mengalami ayat ini. Dikatakan bahwa dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Anda tahu apa artinya batang air yang banjir? Lihatlah kalau banjir bandang. Dari tempat kering tiba-tiba datang, nyapu bersih segala-galanya. Untuk apa? Untuk engkau dan saya. Itu sebabnya kamu yang menyusul, kamu yang akan digendong, dan kamu akan dibelai-belai di pangkuan. Untuk apa kita menyusul digandung? Karena seperti seorang ibu dihiburnya. Seorang hibur ibunya, demikianlah aku menghibur kamu. Di mana kamu dihibur? Kamu akan dihibur Yerusalem. Itulah komunitas. Itulah komsel. Itulah gereja. Aku akan menghibur kamu. Di mana kamu dihibur? Kamu dihibur di Yerusalem. Kamu akan dihibur di gereja. Kamu akan dihibur di komunitas sel. Kamu akan dihibur di mana kekristenan berada. Engkau akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Oleh karena Tuhan berjanji. Dan untuk itu, kalau engkau mau tahu lebih dalam, minggu depan pasti sudah selesai. Itu sebabnya, tundukkan kepalamu, saya mau berdoa. Buku ini tentang seperti seorang hibur-hibur demikian aku menghibur kamu. Sedang lagi tulis. Dan minggu depan pasti selesai. Dengarkan ini. Saya rindu engkau dimanapun berada. Tundukkan kepalamu dan kita mau berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku sudah mengalami luka-luka di tahun 2020. Aku berduka karena masalah tertentu. Aku terluka karena pengalaman pahit. Sekarang urapanmu mengalir diriku. Seperti seorang dihibur ibunya, demikianlah engkau menghibur saya Tuhan. Demi nama Yesus saya terima penghiburanmu. Dalam nama Yesus biarlah hati saya bersuka cita. Biar saya bersorak-sorak. Bahkan saya bergirang karena Tuhan. Dengan iman saya mengisap dan menjadi kenyang. Susu yang menyegarkan. Dengan iman saya mau menghirup dan menikmati dada yang bernas. Karena engkau mengalirkan keselamatan seperti sungai. Karena engkau mengalirkan kekayaan seperti batang air mengalir. Biarkan dengan iman saya mau menyusu Tuhan. Saya mau digendong Tuhan. Dan saya mau dibelai-belai di pangkuanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Dengan iman saya menerima hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Untuk saya menjalani 2021. Apa artinya heaven at home. Dan hidup dalam hadirat Tuhan. Biar terjadi bagi saya dan keluarga saya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Haleluya jemaat Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan firman yang luar biasa bukan? Nah, firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan hidup kita. Mari kita pegang firman itu dan kita lakukan dan kita praktekkan. Oleh karena itu, ayo kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan dan kita terima kekuatan kasih karunia Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu ketika engkau melakukan segala perkara.
ketika engkau menghadapi tantangan, Tuhan memberikan kekuatan kasih karunia, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan. Oleh karena itu, janganlah engkau cemas, janganlah engkau khawatir, karena kuasa dan perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Setiap jemaat yang percaya katakan, amin.